seluruh kehidupan. Kita membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita membawa segenap hati dan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu dengan haleluya. Yesus, Engkau yang layak terima pujian. Kau yang layak Tuhan, nama-Mu yang besar. Haleluya. Yesus, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, siapa untuk bangkit berdiri, kita akan pujian, kita katakan Tuhan Kau lambang harapanku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Sama-sama kita akan pujian, katakan Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan Kau pengharapan. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tapi
Datang bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami ada pagi hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan di GBK Sakakala Kapuk ini Tuhan, kami rindu melayani-Mu Tuhan, kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami yang sederhana ini Tuhan. Urapi yang song leader, urapi singer, para pemusik-Mu Tuhan, urapi di dalam nama Yesus. Kau urapi hamba yang memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang saat ini boleh kami dengar, kami boleh dibaharui di dalam kuasa firman-Mu Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu yang hadir, berkati yang juga masuk dalam live streaming kami Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati juga lingkungan ini Tuhan, supaya mereka boleh mendengar suara Yesus dan mereka datang menyembah Yesus ya Bapa. Terima kasih kami berdoa apabila kuasa-kuasa kegelapan mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk melayani Engkau Tuhan, kami tolak patahkan juga di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang berkekurangan akan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Oleh karena kebaikan Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh salam kiri kanan menyatakan selamat datang. Di saat pujian lipat sukacita surga. Haleluya.
berdiri. Kita akan punya lebih lagi, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita membuka hati kita. Ya. Selidikilah setiap hati kita. Berjalan di dalam hati kami pada pagi hari ini. Berikan setiap kami perbaruilah hati kami. Kami percaya ketika kami datang dan kami pulang tidak sama lagi, karena Kau yang memperbarui semua. Kita akan pujian katakan selidiki aku lihat hati. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu
Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kami. Oh Allah yang mengasihi kami, Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami, maka Tuhan kami mau semakin lagi belajar setia dan mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat segala kasih anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar pagi hari ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan dan mengubahkan setiap kami yang hadir di tempat ini, sehingga Tuhan kami mengalami pemulihan demi pemulihan, kami mengalami perubahan demi perubahan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam penyampaian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini saudara kita kembali dapat berkumpul untuk beribadah kembali di gereja kita di tempat ini. Kita sudah masuk di minggu yang keempat di bulan Mei, di bulan Pentakosta ini. Minggu lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia, yang menantikan kehadiran dari Roh Kudus di dalam hidup mereka. Sekarang saudara, setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apa selanjutnya yang ingin kita kerjakan? Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah entering the next level, masuk ke level atau ke tingkat yang berikutnya. Ada banyak orang Kristen ketika dia sudah dijamah oleh Roh Kudus, mereka tidak tahu selanjutnya apa yang akan mereka lakukan. Ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada banyak juga orang Kristen yang kembali jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena dirinya tidak sepenuhnya menerima kehadiran Roh Kudus di dalam hidup mereka. Sehingga saudara, dia tidak mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dia tidak mengalami lahir baru yang sungguh-sungguh, sehingga dia akan kembali kepada kehidupannya yang lama. Hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita dapat masuk naik ke level berikutnya. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-47. Yehezkiel pasalnya yang ke-47. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yehezkiel pasal 47 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang.
Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, dan sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, ini merupakan sebuah penglihatan yang diterima oleh Yeskiel pada saat itu. Dia mendapat sebuah penglihatan, dia berada di sebuah bait Allah, bait suci. Kemudian dari bait suci ini keluarlah air. Firman Tuhan katakan bahwa air itu keluar dari mesbah di bagian selatan, tetapi air itu mengalir ke bagian timur, ke pintu bagian timur. Bagaimana mata air yang ada di dalam bait suci itu mengalir keluar, dan pada saat itu Yehezkiel diberitakan untuk mengukur air yang keluar itu. Ketika dia ukur pertama kali, airnya baru sampai semata kaki atau di pergelangan kaki. Dia ukur kedua kali, airnya sudah sampai di lutut. Dia ukur ketiga kali, airnya sudah sampai di pinggang. Dan dia ukur yang terakhir kali, ternyata sudah menjadi sungai yang besar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sih maksud dari penglihatan Yeskiel ini? Penglihatan dari Yeskiel ini mengisahkan bahwa Tuhan ingin bagaimana bangsa Israel pada saat itu mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam hidup mereka. Ketika mereka hadir di dalam bait Allah, ketika mereka hadir di dalam rumah Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan. Itu sebabnya saudara, gereja berfungsi untuk memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan orang yang sakit, menjamah mengubahkan setiap orang-orang yang terbelenggu karena dosa. Makanya di dalam bait suci itu muncul mata air, sumber kehidupan, air kehidupan yang akan memurnikan orang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam penglihatannya itu Yeskiel melihat bahwa air yang pertama itu berada tingginya masih di pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini adalah orang-orang yang baru bertobat, atau dikatakan bertobat baru. Karena masih semata kaki, dia masih bisa jalan ke sana, dia masih bisa lari ke sana, dia masih bisa lari ke sini, lari ke sana, bisa keluar, bisa masuk. Mata air yang masih berada di pergelangan kaki itu adalah orang yang masih bertobat baru. Orang yang masih bertobat baru ini, saudara, kemungkinan dia bisa jatuh kembali di dalam dosa, karena dia masih bisa berlari ke sana. Masih bisa datang ke gereja, masih bisa keluar dari gereja, masih bisa melayani, masih bisa keluar pelayanan. Ini orang bertobat baru bertobat, baru kenal Tuhan, baru kenal Yesus, baru ikut Yesus. Ini orang bertobat baru. Ketika Roh Kudus menjamah hidupmu, maka dia akan membuat saudara mengalami pengampunan akan dosa dan membuat hidup saudara mengalami pertobatan. Tetapi pertanyaannya begini, saudara, ada banyak orang berkali-kali masuk gereja, sering sekali setiap minggu selalu datang gereja, tapi tidak mengalami pertobatan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memiliki kekerasan hati, kekerasan kepala, kekerasan pikiran, sehingga mereka tidak mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Mereka tidak mau menerima Yesus, tidak mau mengakui Yesus, tidak mau percaya kepada Yesus sebagai penyelamat dalam hidup mereka. Ketika Yesus datang ke kota Nazaret, Nazaret itu adalah tempat di mana Yesus dilahirkan. Tapi faktanya
Nazaret adalah kota yang paling sedikit mujizat Tuhan terjadi di sana. Kenapa? Kalau orang kan pengennya selalu pulang kampung kan. Sepertinya kita rindu gitu ke kampung halaman. Ya. Seperti si Vita, kampung halamannya di Bangka. Bangka ya Vita ya. Nah, kan rindu kembali ke Bangka. Ya, Ibu Marlis kampung halamannya di Dumai. Dia rindu ke Dumai. Ya. Oh, Pangkalan Beranda. Samuel kampung halamannya di Damanik. Damanik. Sudah manik. Tidak. Ya. Bapaknya lagi sudah manik. Nah, Patunggalan Kedoya di Pardamaian ya. Kita pulang. Kita pulang. Orang kan rindu kembali ke kampung halaman, melakukan sesuatu di kampung halaman tempat dia dilahirkan. Tapi di Nazaret, tempat di mana Yesus dilahirkan, faktanya mujizat Tuhan di sana sedikit terjadi. Kenapa? Karena orang-orang Nazaret itu menolak kehadiran Yesus di sana. Mereka berkata, ini kami sudah lihat dia dari kecil. Kami sudah tahu dia dari kecil, siapa keluarganya, siapa bapaknya, siapa mamanya, sampai dia besar dan sampai dia merantau. Ngapain dia sini balik lagi? Sudah orang pergi. Yesus ditolak di Nazaret, tempat di mana dia dilahirkan. Artinya mereka tidak mengakui Yesus, tidak percaya kepada Yesus yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup melakukan perkara yang besar di daerah itu. Ini orang yang masih berada di level airnya itu masih berada di pergelangan kaki. Setiap hari kita didoakan, setiap minggu maju ke depan altar kol, tumpang tangan, tapi tak ada perubahan sama sekali. Itu orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa. Kemarin kita KKR Pentakosta, puji Tuhan, banyak jemaat yang didoakan dan banyak yang menyatu. Pertanyaannya, setelah saudara didoakan, apa langkah selanjutnya? Apakah saudara mau terus tiap minggu didoakan, jatuh, didoakan, jatuh, didoakan, jatuh? Setelah itu balik lagi, kembali lagi jatuh dalam dosa. Bukan itu langkah selanjutnya. Setelah saudara didoakan oleh hamba Tuhan, setelah saudara dipulihkan, langkah selanjutnya apa? Bertobat sungguh-sungguh. Jangan kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Itu percuma kalau saudara didoakan tiap minggu, ada kakak didoakan jatuh, ada kakak lagi datang, doakan jatuh. Tapi hidupmu tidak mengalami pemulihan, tidak mengalami perubahan dalam hidup. Hari ini, di minggu terakhir, di hari Pentakosta, di bulan Pentakosta, biarkanlah Roh Kudus mengambil alih hidup saudara. Bukan berdasarkan kekerasan pikiran, kekerasan hati, tapi biarkan dia yang memulihkan hidup saudara. Amin. Yang kedua dikatakan bahwa kemudian kedua kalinya Yeskiel mengukur kembali air itu 1000 hasta. Ternyata air itu sudah selutut, sudah berada di atas lutut. Tadinya di pergelangan kaki, di mata kaki. Kedua, air itu sudah selutut. Kalau saudara berada di banjir yang sudah selutut, itu mulai sedikit agak berat untuk berjalan, tapi masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan. Angkat kaki jalan, angkat kaki jalan. Orang yang mengalami pemulihan seperti ini, perubahan seperti ini adalah orang yang sudah menuju ke dalam pertobatan, tapi masih ada bekas yang dia simpan, dan itu sangat sulit untuk dilepaskan di dalam hidup mereka. Dia sudah mulai mau bertobat, dia sudah mau mulai melangkah bertobat sungguh-sungguh, tapi masih ada bekas dari luka batin, bekas dari
dari cerita hidup yang susah itu masih membekas dalam hidup mereka, sehingga dia sulit mengalami pemulihan dari Tuhan. Ada banyak anak sekarang mengalami luka batin. Ada banyak anak sekarang yang masih menyimpan kepahitan dan dendam. Ada banyak anak sekarang yang belum bisa menerima diri mereka. Kenapa saya dilahirkan dengan orang tua yang bercerai? Itu ada. Kenapa saya dilahirkan di orang tua angkat? Saya jadi anak panti asuhan? Itu ada. Kenapa orang tua saya sudah meninggal pada saat saya masih kecil, padahal saya masih butuh kasih sayang? Itu ada. Kenapa orang tua saya berpisah dan mereka kawin lagi? Ada. Itu realita yang terjadi zaman sekarang. Saya mengalami hal ini sebagai seorang guru. Setiap hari itu ada anak yang datang, selalu masalahnya adalah duka batin. Orang tuanya pisah, kawin lagi. Orang tuanya meninggal, dia kehilangan kasih sayang bapak, dia kehilangan kasih sayang mama. Ada juga yang dia diasuh neneknya, orang tuanya nggak tahu kemana. Dan itu menjadi luka di dalam hati setiap orang. Orang yang masih berjalan dalam pemulihan di dalam tingkat yang selutut, dia masih ada bekas di dalam hatinya yang belum bisa dia selesaikan dengan Tuhan, sehingga itu akan menghambat dia untuk naik ke tangga ke tingkat berikutnya. Sulit untuk dilepaskan karena luka itu sudah bertahun-tahun dan berlama-lama. Dia melayani, dia khotbah si khotbah, dia main musik si main musik, singer si singer, tapi masih ada luka. Yang namanya luka, kalau saudara tidak bereskan, itu akan membekas. Dan luka itu akan selalu teringat ketika kalian sudah mulai dewasa dan menuju tua. Itu makin teringat setiap hari. Jadi yang kedua, lepaskan segala luka batin dalam dusta. Yang ketiga adalah orang yang berada di tingkat pemulihannya sudah sampai sepinggang. Orang yang begini, dia sudah bertobat, dia sudah melepaskan luka batin, tapi ketika ada masalah, dia kembali lagi. Dia gak kuat menghadapi masalah, tantangan kehidupan. Diputusin pacar, dipecat dari pekerjaan, usahanya bangkrut, dia stres, dia putus asa, dia gak kuat, dia kembali lagi. Ada banyak orang yang seperti ini, saudara. Sudah kuat, sudah bertobat, sudah mulai hidup baru, tapi ketika ada masalah datang di dalam hidup mereka, mengalami kesulitan ekonomi, ada masalah di tengah-tengah keluarga, di kantor ataupun dimanapun, dia tidak kuat, sehingga dia akan kembali jatuh, sehingga dia akan kembali menyalahkan Tuhan, sehingga dia akan kembali lari dari panggilan Tuhan. Kalau lagi gak ada masalah, dia senang, happy. Pelayanan sih senang, gembira, datang gereja dengan senyum. Tapi kalau saudara punya masalah, bisakah saudara lakukan hal yang sama seperti saudara sedang tidak punya masalah? Harus bisa, karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Yang keempat adalah yang terakhir, yaitu orang yang sudah mengalami pemulihan secara sempurna. Makanya Yeskiel bilang ketika yang keempat kalinya dia mengukur kembali, ternyata mata air yang sudah keluar dari bait Allah itu sudah menjadi sungai yang besar, sehingga orang pun tidak bisa melewati sungai itu. Yang keempat adalah ketika saudara sudah mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan, maka hidupmu pun akan menjadi berkat untuk orang lain.
Sungai itu fungsinya sangat besar dalam kehidupan manusia. Dalam pertanian, dalam irigasi, sumber air minum. Itu akan menjadi berkat untuk banyak orang. Tapi hidupmu harus dipulihkan dulu sepenuhnya, baru engkau akan menjadi berkat. Ada orang berenang di sana, ada menjadi sumber air minum di sana, ada kehidupan di sana, sehingga hidupmu akan menghidupi kembali orang lain, sehingga hidupmu akan menjadi dampak berpengaruh untuk banyak orang. Tapi ingat yang harus saudara perhatikan, harus mengalami pemulihan secara sempurna. Baru saudara bisa naik ke level, ke tingkat, ke tangga yang berikutnya. Kalau belum ada pemulihan, susah. Kalau belum ada perubahan, susah. Menjadi berkat pun susah. Hari ini saudara, kita mau belajar bagaimana hidup kita dapat masuk ke dalam tahap berikutnya ketika Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Minggu ini minggu terakhir Roh Kudus tentang pemulihan. Bulan depan tentang keluarga. Tema GBI bulan ini itu tentang keluarga. Ketika Roh Kudus memulihkan hidupmu, maka keluargamu juga akan dipulihkan. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdiri saudara. Kita naikkan pujian. Seperti rusa rindu supaya Yesus kau berarti bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Allah Tuhan. Seperti
masuk ke dalam level yang berikutnya. Hari ini Tuhan ingin supaya saudara mengalami pemulihan demi pemulihan, mengalami pemulihan yang sempurna di dalam Tuhan. Maka kau akan menjadi berkat, kau akan menjadi dampak untuk banyak orang. Hari ini Roh Kudus sudah diberikan dalam hidupmu. Hari ini Roh Kudus telah dicurahkan dalam hidup saudara. Maka saatnya kau mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara yang rindu mengalami pemulihan, mari angkat tanganmu. Sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, oh Yesus, panggil nama Yesus dari dalam hatimu. Sungguh-sungguh dalam hatimu. Panggil nama Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan Yesus, lebih sungguh lagi dari dalam hatimu, dengan sungguh katakan Yesus, panggil nama Yesus, oh Yesus, kau semuanya.
keluargamu dipulihkan oleh Tuhan, pasanganmu dipulihkan, hubungan orang tua dan anak dipulihkan, hubungan dengan saudara dipulihkan. Hari ini pemulihan dari Tuhan terjadi dalam hidup kamu. Jika kau ingin masuk melangkah ke tingkat ke level yang berikut, hidupmu harus dipulihkan terlebih dahulu. Maka kau akan menjadi berkat untuk banyak orang. Maka kau akan menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang untuk banyak orang. Ketika Tuhan telah memulihkan hidupmu, maka hidupmu akan berguna bagi orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan perawatan dan jamaah. Hari ini kami sudah dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Lanjut saudara. Haleluya. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang terbaik dari dalam Tuhan. Mengucap syukur Tuhan berfirman-Nya telah mengajar kami bahwa Kudus untuk memberikan setiap kepada Tuhan. Bapa, kiranya kami pada saat ini akan memberikan yang terbaik, memberikan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap diberikan. Kita akan pujian Allah satu. Haleluya. Pengumuman untuk minggu ini, minggu depan kita akan tetap beribadah tempat ini di kampung, daerah kampung. Bapak Ibu Saudara boleh mengunjungi Facebook, YouTube, di situ alamat lengkap di mana gereja kita beribadah jam 7 pagi. Terima kasih buat tim musik, buat pelayanan pada pagi hari ini, luar biasa, memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, silakan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita ada pujian, kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di akhir ibadah kami. Kiranya Tuhan yang berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan segala penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan beban berat, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan terjadi pemulihan di dalam kehidupan mereka. Memberkati para hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan pakai mereka lebih hebat dan berjasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mendapatkan karunia dan talenta dalam melayani Bapa. Terima kasih Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima dan merasakan bagaimana sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan pulang, kita akan terima berkat Tuhan. Maka angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus selalu memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali